repot. Nggak pohon cabai sekalian. Tapi dengan hasil dari belajar dan berhasil itu, berarti kan membangun sebuah perusahaan ini sudah berhasil nih, Ci. Terus? Berapa lama membangun ini? Lama lah. Sampai sekarang aja masih ngebangun. Oh, sampai sekarang berarti masih ngebangun Ya nih? iyalah. Ini kan manusia begitu. Gak ada puasnya, dalam tanda kutip ya. Iya. Bukan berarti gak ada syukurnya. Gak ada puasnya artinya ya tadi dalam rangka memperbesar add value, nilai manfaat. Karena katanya orang yang paling Bermanfaat. keren itu adalah orang yang baik, itu adalah orang yang punya manfaat paling besar. Tapi awal berdirinya nih, bangun perusahaan ini, itu kapan? Karena kan bukan apa-apa. Masalahnya pernah kerjanya bukan di tempat yang biasa. Pertamina. Baru 2 tahun. Tiba-tiba mau, istilahnya kalau Pertamina itu kan hidup udah terjamin lah. Enggak lah, kalau gini aja lah. Nggak usah pakai bendera lah. Artinya gini. Sebetulnya dimanapun orang bisa menilai masing-masing. Kerja di warung soto, kalau memang buat menurut orang itu layak di segala macam juga bebas-bebas aja. Kalau gua bukan soal itu, juga cuma mikir ya tadi kembali lagi ke add value. Gua bisa explore lebih nggak? Gua bisa itu nggak? Jadi merasa bahwa di sini tuh bangun bisnis bareng 5 sekawan itu bisa menambah add value, bisa mengeksplor diri jadi lebih dari yang saat itu. Ya makanya kan banyak hal kan, kebanggaan itu bisa. Ya ini pilihan ya, ada orang-orang punya pilihan. Oh saya bangganya kalau X-nya besar, saya bangganya ada juga yang saya bangganya tuh kalau gua ketemu sama orang satu visi, terus bisa eksplor apa yang kita bisa dan segala macam, itu merasa ya kan beda-beda juga. Ya. Karena ada beberapa teman seniman ya kan, ada yang sudah mapan, ada yang nggak udah mapan. Tapi yang mapan atau yang mapan begitu kita ngobrol, mereka puas kok gitu loh. Dan dia ekspor apa yang dia miliki ya, berarti kan memang itu pilihan ya. Hingga mereka bisa menjadi lebih besar lagi, bisa menjadi lebih bermanfaat. Jadi prinsipnya ya bebas-bebas aja lah yang penting. Karena keyakinan itu subjektif. Filosofinya banyak emang. Jadi beginilah. Nah, berarti kan sudah banyak proses yang dilalui. Dari selama ini, kalau proses yang istilahnya ngelihat ke belakang, diketawain tuh apa sih? Yang bikin seneng, pengen inget gitu. Banyak kalau orang tadi ya tahu sesuatu, melakukan apa yang diketahui, itu pasti banyak yang bisa diketawain. Makanya kalau gue berpikir belajar sama sukses. Karena apa? Biar nggak sakit hati, biar tetap enjoy, tetap fight di sana. Nah begitu sampai jadi sukses, nah tadi tuh yang kata orang bahwa itu gagal atau apa, kan gue bilangnya belajar. Itu udah banyak yang diketawain. Ya maksudnya, iya dulu gue begini, lebih banyak. Jadi kepuasannya tuh nggak cuma sekedar melulu materi. Jadi begitu kita ada, ya tadi termasuk diantaranya perjalanan. Iya maksudnya bukan materi doang, karena kan istilahnya bareng-bareng nih, ninggalin keluarga, kesana pergi. Enggak lah, nggak ninggalin. Ya Nggak ninggalin, kalau terus yang dicariin kok HP-nya. Gitu. Kita mau, ya itu kan yang ninggalin tuh nggak ada kabur ya. Karena ada beberapa hari yang nggak aktif HP-nya itu. Karena mungkin kan berlima bukan dan bisa selama ini satu frekuensi, ngobrolnya bareng, dan pasti kan ada gontok-gontokannya dan bisa menjaga itu. Nah itu maksudnya apa sih yang diketawain? Bukan masalah materi doang, karena perjalanan itu kan penuh dengan cerita. Apa sih yang mau disampaikan sama orang-orang tuh, cerita yang bener-bener terngiang di kepala? Apa ya? Nggak tahu gue mau cerita apa nih. Soalnya banyak hal yang kadang-kadang gue cerita penting, kata orang nggak penting juga gitu. Ya itu subjektif juga lah. Ya intinya banyak apa yang kita yakini ini meleset. Wah, tapi dari meleset itu kita bisa ngeliat, oh iya, begini ya. Oke, ke depan begini nih. Bisa lah, saya nggak mau berbagi cerita. Oke. Kalau kenapa berlima itu satu frekuensi? Jadi sebetulnya simple lah.
ketika di awalnya satu visi, ya sudahlah selesai gitu. Maksudnya selesai itu artinya bukan berarti nggak ada perbedaan. Karena visi itu kan harus dikawal dengan misi, misi harus dikawal dengan strategi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah intinya ketika ininya sama, beda, bedanya dia kan gue tahu. Iya, bedanya itu adalah untuk biar gue sampai juga ke visi yang sama. Bedanya dia, begitupun juga teman-teman kan lihat bedanya gua, itu adalah satu hal yang akan mengantarkan mereka ke visi yang sama. Jadi bukan berarti nggak ada ya, ada, tapi karena punya keyakinan bahwa ini adalah tujuannya sama, ya udah tos-tosan aja, mana yang lebih oke. Begitu ada yang lebih oke, bukan ide gua, ya nggak apa-apa lah, karena ternyata itu lebih keren, bikin cepet gua nyampe ke apa yang kita mau, selesai. Itu Kan banyak orang ketika visinya udah sama, apanya sama, nyarinya bedanya repot. Ya, memang sering kejadian juga sih kayak gitu masalahnya. Ini kan repot nih, udah jelas kita nih mau ke Jakarta, ya, mau naik apa. Udah tahu nih, ngomong naik mobil aja, ini naik motor aja. Sebetulnya kan yang ditujuin adalah bagaimana caranya nyampe ke Jakarta, nyampe ya kan. Sakit hati ketika yang naik mobil bilang, pokoknya gua naik mobil, kan ini naik motor. Jadi udah sempat sakit hati, kecuali emang beda visi ya itu. Nah berarti kan balik lagi kita semua itu ke komunikasi, ngobrolin lagi bareng-bareng gimana nih agar kita balik lagi ke tujuan utama atau pegangan yang utama tadi. Ntar lu tanya, gimana caranya komunikasi? Ngomong lah komunikasi. Kagak lah, atuh. Karena banyak orang nih ngomong, itu dia, gue pengen jawab komunikasi gimana? Gue bingung. Kok gimana sih? Ya, apalagi zaman sekarang banyak medsos apa segala macam, bikin aja grup, ya kan? Ada apa ini? Ngomong, udah gitu kan komunikasi susah amat. Masalahnya orang komunikasinya kagak langsung ke orangnya, komunikasinya ke Facebook, tapi kagak jelas ngomongnya ke siapa. Itu komunikasi. Komunikasi harus langsung ke orangnya ngobrol. Jadi kalau ada masalah, ada yang sesuatu yang berbeda diobrolin. Itulah enaknya. Itu dari sisi senangnya. Berarti kalau sisi yang mengingatkan senang bangetnya, menyedihkannya tuh apa? Jadi kan tadi pilihannya cuma seneng sama senang banget. Jadi nggak ada sedih juga. Ya sekarang gini, kita suruh milih. Kecuali Anda harus ada peraturannya. Ya udahlah ikutin. Ya orang kita suruh milih, masa milihnya yang susah juga dipilih. Ya udahlah, ya kan. Mending yang seneng-seneng aja kan. Iyalah. Seneng apa seneng banget gitu. Pemikirannya, balik lagi mindsetnya. Gimana cara bisa dapat mindset kayak ini? Ya banyak. Ya Anda nggak harus setuju sama saya. Cuma kembali lagi tadi kan seorangnya perasaannya halus, melo, perasa, pemalas juga. Pemalas dari mananya? Enggak, gua ya tadi gue bilang kan, gue tuh kenapa sih banyak orang nanya, kok lu begini? Karena gue malas. Malas maksudnya gimana? Itu udah karena gue malas, jadi gue harus bikin infrastruktur biar gue bisa malas nantinya gitu maksudnya. Jadi kalaupun gedebak-gedebuk ya itu kan karena gue punya keinginan malas, gue harus mengawal itu jadi apa yang dilakuin ya itu hanya side effect aja. Berarti mending jadi sekarang kalau orang punya sesuatu itu harus dibuktiin, bener kan lu pengen sesuatu gitu. Berarti mending kalau enggak omdo berarti. Berarti yang mending sekarang kerja keras biar nanti bisa males gitu ya. Jadi bisa ya udah ntar ya kan Anda harus setuju, yang lain enggak boleh bebas aja. Ya kalau mancing Makmun mah setuju lah. Orang pemikirannya udah enak, ya, bener kan, juga. Kan banyak yang teman, lu ngapain? Lu beli itu mahal tahu, lu goblok banget. Wes banyak lah gini. Ya itu bener. Karena dia ngelihat bahwa dari sisi investasi lu harus begini. Oke. Bener lah, dia bener. Nah sementara waktu gue beli itu di otak gue adalah, aduh, gue nih ada rezeki lebih buat apa ya? Wah itu kali ya. Jadi buat apa? Ya sudah punyaan. Nah maka ketika orang ngomong ini global, ya bener artinya. Ya, dan saya juga belajar dari apa yang dimasukin. Tapi ya no hard feeling orang mau pengen punyaan. Asal punya doang. Ya kan. Ya kan semua tergantung ke alasannya kan gitu. Ke alasan dan apa yang dilihat dan diyakini. Itu aja sih. Karena setiap orang punya keyakinan beda-beda. Karena orang standar mikirnya belum aneh-aneh jadi gue punya aja kali. Nah kalau sesederhana itu yang mikirnya juga sederhana aja. Berarti kalau punyaan dengan apa yang dimiliki sekarang kayak komplek kan? Itu juga pengen cuman punyaan. Sampai sini masih punya. Nanti begitu ngobrol mau apa kan pasti strateginya harus dipikirin. Iya.
maksudnya harus realistis gitu orang. Kalau saya baru sekedar pengen punyaan ya realistis, maksudnya realistis tuh yang nggak juga harus di gimana karena lu cuma punya doang kan, gimana mungkin namanya cuma punyaan akan jadi sesuatu yang keren yang menghasilkan, ya belum, sampai nanti ketika berpikir ini mau gua anuin, nah anuinnya harus pakai bukti. Nah banyak orang ngomong selesai nggak ada tindak lanjutnya. Lu pengen malasnya sebagai apa begini, nah terus kan harus realistis juga, kita kan manusia rasional. Kalau lu malas, ininya gimana? Nanti kalau nggak dapat gimana? Bener juga. Ya sudah deh, gue ciptain infrastrukturnya biar malasnya jadi realistis. Kan gitu. Apakah dengan jadi setiap ngomong harus ada buktinya. Dengan tadi kan pengen nih membangun infrastruktur biar bisa nanti malas. Nah, gue bilang tadi, lu butuh sesuatu, lu harus buktiin, itu aja si simpel itu gitu. Pikirnya saya kan orang sederhana, karena mungkin saya nggak secerdas Einstein, jadi saya mikirnya simpel aja. Saya mau minum, di sini nggak ada air, gimana? Ya keluar dari air. Kecuali saya nggak butuh minum beneran. Nah masalahnya itu kan sama teman sendiri. Kenapa? Maksudnya ya istilahnya kalau mereka nganterin juga nggak apa-apa. Kenapa nggak ada bilang gitu? Oh gue jalan kaki, boleh minta tolong anterin nggak? Kenapa nggak? Itu kan Anda sudah ngacak-ngacak sesuatu yang di luar kita. Susah amat. Jadi kita debut semua, Anda boleh ucapkan, Anda boleh pikirkan, bebas-bebas saja. Tapi satu hal, jadi pilihan itu sesuatu yang bebas untuk dipilih. Tetapi Anda tidak akan pernah bebas dari konsekuensi dari pilihan yang Anda pilih. Ya. Jadi dewasa lah. Jadi ketika Anda ingin ya sudah konsekuensinya kita ikuti, enggak terus habis ngomong gua kan milih lu gini dong. Lah, yang milih siapa kan gitu. Itu aja sih. Jadi perkara-perkara orang yang punya komitmen dilihat dari sudut pandang orang lain, fenomenal kayak apa. Tanya sama yang bersangkutan, ya biasa aja karena itu bagian dari mewujudkan komitmen. Berarti itu kan jadi fenomenal, jadi keren ketika hasilnya oke kan? Iya. Nah ketika nggak oke kan jadi ceng-cengan juga buat orang lain gitu. Itu kan tapi I don't care. Itu tapi itu bukan sebuah ceng-cengan, itu jadi iya, ini kan ceritanya jadi. Kalau ceritanya nggak jadi, di waktu yang sama orang lihat, gila, lu udah begitu, ngapain? Udah gitu hasilnya apa? Nggak ada, tolong lu gitu. Nah sekarang jadi kebanyakan orang yang melihatnya banyak apa ya istilahnya, latah gitu. Orang banyak yang begini-begini karena memang buat dia itu yang unpredictable. Karena kalau gua karena mungkin selama ini punya komitmen nggak pernah out of the box, jadi ya ngomong modal itu biasa. Karena itu out of the box banget dan akhirnya sekarang menjadi sebuah inspirasi banyak orang. Ya mudah-mudahan inspirasi beneran, bukan cuma pencerahan gitu. Cuma bikin kaget doang. Seorang Encing Makmun jalan kaki sejauh itu cuman buat itu. Ya itu masalahnya. Orang melihatnya cuman, gua melihatnya masa depan. Alas. Sekarang gini, misalnya jalan anggap berapa? Kan 30 kilo. Jalan 30 kilo adalah salah satu cara merubah masa depan. Sekarang gua tanya, cara mana yang lebih gampang merubah masa depan daripada jalan cuma 30 kilo? Ya. Tapi kalau mikirnya adalah lu cuma mau begitu doang, jalan, ya iyalah. Nggak bakal perjalanan. Compare-nya adalah lelahnya perjalanan sama itu doang. Ya udah kelar, nggak bakalan gitu. Makanya yang nggak bakalan jalan. Wow. Saya seneng aja ya kadang-kadang kan berdesir juga kan, gue gitu. Gue menginspirasi cuy. Tapi jarang. Kenapa? Karena gue ngeliat juga mereka yang tercengang dan mendengar itu memang nggak punya keyakinan bahwa masa depan perlu diperjuangkan. Cuman doang. Syria, lihat daerah-daerah konflik itu demi mempertahankan masa depan dia. Ya. Iya. Apapun mereka lakuin, nyebrang lautan, jalan kaki jauh, nyebrang laut pakainya cuma perahu karet kan gitu. Iya maksudnya artinya ya itulah orang ketika memang meyakini ini penting buat dia akan dilakuin. Selagi mampu dia akan lakuin. Nah, itu yang gue rasain ketika gue berusaha untuk mendapatkan sesuatu.
Dan banyak orang malah kok cuman gitu doang. Karena apa mungkin mereka karena nggak pakai sepatu, bukan nggak pakai sepatu, bukan nggak ada di posisi kita. Ya, karena mereka begitu gitu. Jadi nggak usah pusingin. Aku begini, engkau begitu. Ya udah aja gitu. Kecuali mereka tanya begini, ya begini. Kok begitu? Nah sekarang gue tanya, itu penting nggak buat lu? Udah selesai. Tapi kalau dia nggak pernah ngobrol terus kita ngomong, dia katanya begini, tapi kok dia begitu, capek mas. Karena suka nggak suka kita sering banyak orang, entah karena momennya pas atau gimana, terus ngomong harapannya ke kita, terus besok dia tanpa sengaja juga mempertontonkan ketidakpeduliannya sama harapannya, terus kita yang stres gitu, repot. Kita nanti malah jadi suka ngatur banyak orang, lama-lama keberadaan kita itu adalah sumber ketidaknyamanan orang banyak, repot. Sementara kita punya prinsip tadi kan bahwa 1000 teman kita kurang. Jadi sudahlah. Kan karena itu kan adalah bagian dari membuat kita nyaman, orang nyaman sama kita. Dengan kita bisa menjadi itulah. Makanya ini awalnya yang pas. Ada orang ngomong punya harapan, tidak realistis. Terus kita ngejudge. Walaupun kita benar, itu hanya akan memperburuk keadaan. Memperburuk pertemanan juga kalau kayak gitu. Makanya mending update begitu daripada kita ngomong dia salah. Apa kabar harapan lu kan gitu. Udah sampai mana? Gimana? Apa kabar? Gue mah nggak mau nanya gitu. Nggak mau lebih jauh. Karena nggak penting buat dia. Yang penting adalah, ya gue nanya yang dia penting aja. Kalau sampai mana dia sendiri lagi nyerah, lagi terganggu sama malah berantem lagi ya. Iya, gue apa kabar? Nah kalau dengan apa kabar kan nanti timbul juga kan, oh gue sekarang udah bukan itu, kan jadi dikasih tahu update apa yang sekarang. Kalau sudah sampai mana ini kesannya kayak mau cengin nih jangan jangan ngomong gue sama dia nih, besok gue nggak ngomong lebih parah. Iya. Apa kabar aja, nanti kalau kabarnya baik apa buruk apa segala macam, udah dengerin aja lah. Karena banyak kita itu gini dulu, dengerin dulu ya kan. Jadi ngobrolnya memang dari sudut pandang dia. Sekarang bagaimana kita tahu sudut pandang dia kalau kita semua nebak? Kembali lagi, kecuali Anda sudah bersertifikasi peramal ya. Pembaca pikiran. Kembali lagi, kalau masih kayak gua nggak bisa ngeramal orang, sok-sok ramal ya bisa digebukin orang. Padahal baru mau nanya, mau belajar ngeramal ini Cip. Dengan itu berarti kan punya tujuan besar dari yang jalan tadi. Seberapa penting sih arti tujuan? Ya, buat Encing Makmun. Sebetulnya semua tujuan itu pasti penting buat orang yang memiliki. Siapapun, termasuk mungkin lu, gua garansi juga pasti penting. Hanya masalahnya apa? Orang itu punya tujuan itu aja. Kan orang bisa juga pura-pura punya tujuan. Iya. Nah karena dia ngomong itu tujuan dia, tapi orang lain karena dia punya tujuan dan nggak ngapa-ngapain, orang lain gak usah dikasih tahu bahwa itu bukan tujuannya. Makanya kalau sering bilang sama lo, percaya harus, jangan. Maksudnya harus percaya itu bukan dari percaya, bagaimana? Tapi dia, biar nggak panjang, dia ngomong apa, setuju aja udah, gitu loh. Nanti tindakan dia menunjukkan yang dia omongin kemarin bener apa kok, udah selesai. Karena gue bukan peramal. Dulu kan Cing Makmun pernah nulis di Facebooknya, banyak sih tulisannya, dan itu keren-keren banget. Iya. Salah satunya yang nyangkut adalah kalau udah kaya mau ngapain? Itu pertanyaannya kan. Nah, di saat itu Cing Makmun nanya pada diri sendiri atau nanya buat teman-teman yang ada di Facebooknya? Ya kan Facebooknya nanya, apa yang Anda pikirkan? Kan gitu, gue tulis. Dan kaya sendiri kan sebetulnya relatif. Kayak buat siapa, standarnya apa juga. Intinya, saya cuma reminder, mobil khusus untuk diri gua, syukur-syukur bermanfaat buat orang lain. Kalau kaya maksudnya, apapun yang lu butuhin dan segala macam, itu harus jelas why-nya. Harus jelas kenapanya. Karena kalau nggak jelas juga ntar malah amburadul, capek, malah akhirnya balik lagi rebahan. Dan yang sedih kan orang ngejar sesuatu, nyampe di sesuatu, dia kecewa dengan sesuatu itu. Kan ada nih, saya punya cerita orang anak kecil punya tetangga dokter.
Wah, pokoknya hidupnya enak lah itu dokter. Akhirnya dia ambil keputusan, gue harus jadi dokter. Iya. Akhirnya dia suatu ketika udah besar jadi dokter juga. Kayak juga seperti dokter yang dia impikan waktu dia kecil. Tapi dia nggak enjoy di situ. Dan dia baru tersadar bahwa dulu waktu dia kecil itu yang dia inginkan adalah kehidupan seperti dokter yang di depan rumah dia itu. Bukan jadi dokternya. Iya. Dia cuma pengen apa yang udah terlihat saat itu. Ya, artinya pengen kehidupannya, bukan pengen jadi dokternya. Itu kan sesuatu yang berbeda. Maka ketika dia jadi dokter dan memiliki yang kurang lebih sama seperti yang diinginkan, tapi dia tersiksa. Kan banyak itu contoh banyak lah orang yang gue pengen begitu sampai kok nggak sesuai. biasanya ya karena why-nya. Why-nya belum jelas, akhirnya cuma Iya. ngikutin apa yang udah Akhirnya tetap capeknya tetap, berjuangnya tetap, berdarah-darahnya cepat, nyampe bukannya prot atau apa malah puncaknya malah tahu gini gua nggak usah begini. Itu padahal untuk begininya dia butuh waktu berapa lama, wah. tenaga yang dikeluarin, waktunya. Nah, berarti selain yang dari tadi kita omongin adalah impian, target, dan yang salah satu yang paling penting adalah why-nya ya. Iya. Karena dari banyak juga orang yang udah nyampe ke sebuah titik, akhirnya dia nggak nyaman dengan titik itu. Iya. Ya karena tadi dia cuma pinjem aja gitu. Pinjam sama yang udah punya, jadinya ngikutin aja. Ya, dia nggak tahu why. Lalu ya. Karena udah punya why, punya impiannya, punya targetnya, tapi seberapa pentingnya sih yang disebut dengan keberuntungan? Penting banget. Kalau udah ngomong beruntung itu kan berarti sudah melibatkan yang maha. Berarti percaya akan sebuah keberuntungan ya? Saya sangat. Hanya saja gini, kalau saya sih melihatnya kan ada orang bilang Dei Fortuna, ya kan keberuntungan dan segala macem. Kita ya mudah-mudahan Dei Fortuna lewat atau mudah-mudahan gua hoki dan segala macem. Nah, kalau gua agak kreatif dikit, gua percaya keberuntungan. Cuma menurut gua kesiapan kita untuk beruntung juga jadi penting. Berarti bukan cuman kita yang tiduran tiba-tiba ngemplok gitu duit 1M Ya. masuk. Berarti, Contoh gini lah, karena gua anak gaul, misalnya ya. bukan emang gaul. Temen gua banyak anak mobil gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada temen mau jual mobil yang dikagumi sama teman-teman gue yang lain dengan harga murah. Itu kan bejo artinya gue bisa jual ke yang lain dengan harga lebih tinggi dan segala macam. Tapi apapun itu, gue aja udah siap. Coba bayangin, gue nggak pernah punya teman komunitas mobil atau apa. Ada temen yang mau jual mobil yang mungkin harga pasarnya tinggi karena dia dulu jual murah. Itu gue termasuk yang bingung juga mau jual kemana. Karena dengan ini simpel ya. Anda kalau dibilang nggak beruntung kan beruntung sebetulnya dia. Misalnya pasarannya 2 juta, dia ditawarin cuma 500. Atau saya jual 1 juta aja gue masih untung. Cuma masalahnya gue masih ngapain lah itunya. Jadi kan banyak orang gue nggak pernah beruntung. Bisa jadi begitu sering keberuntungan itu datang ke kita hanya nggak siap. Nah, persiapan agar keberuntungan itu pas datang kita udah siap? Ya, kreatif, belajar banyak hal, mempersiapkan diri banyak hal. Berarti bukan cuman kita nongkrong atau apa, tapi tetap harus ada kerja kerasnya. Karena ekstrimly gue punya keyakinan keberuntungan itu bertemunya kesiapan dan kesempatan. Ada ketika dua insan bertemu akhirnya jadi kan Ya apapun. Karena ini siap lu belajar misalkan kuliah bisnis apa pinter atau segala macam belum dapat kan nggak beruntung juga. iya Ya kan artinya siap nggak dapat kesempatan dia nggak beruntung atau sebaliknya kesempatan datang lagi kita nggak pernah siap kan nggak beruntung juga. Jadi sederhananya bejo adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. ya. Soalnya gue yang ngalamin banyak orang ya dia kan beruntung, adalah orang-orang yang ngomongnya dia mah beruntung ini ya gue bilang ya berarti kan udah dikasih udah yang dari yang maha masa mau dilawan kodratnya. Ya, kalau gue sih dibilang beruntung iya mas mau ngapain. Gue nggak terintimidasi dengan dibilang gue bejo dibilang apa. Gue nggak harus pembelaan bagaimana juga. Ya
kalau memang saya dianggap beruntung berarti saya diingatkan untuk lebih banyak bersyukur, karena bejo itu kan nggak semua orang. Kata orang saya bejo, itu saya harus bersyukur. Begitu aja. Tinggal dibandingin dengan enak aja lu begini, ya wasting time lah. ya, jadi intinya adalah kita jangan pernah dengerin omongan orang. Iya kan? Ya kalau yang nggak jelas ngapain juga didengerin. Kalau Kecuali yang bagus apa ya kita. jadi sebuah masukan biar untuk jadi lebih baik kan ya why not. Tapi kalau cuman buat dia ngomongin kita dan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya ngapain didengerin. Mending tetap jalan sesuai apa yang kita lakuin. Karena mau gimana pun pasti kan banyak banget orang tuh ngomongin yang inilah yang itulah, tapi kan ya kita yang menjalankan, kita seneng, kita merasa bener, dan juga kita tahu apa yang kita lakukan, ya udah lakukanlah sebisa kita dan semampu kita. Walaupun kucing makmun, pasti kan banyak kan sebuah keruntungan itu. Tapi bersyukurnya setelah bahagia dulu atau bersyukur pilihan dulu? kembali lagi. Pokoknya salah sendiri nanya gua. Semua kalau gua yakin semua Anda adalah makhluk merdeka, Anda punya kebebasan, akal dan segala macam, ya silakan eksplor. Nah maka karena saya rasional, saya juga nyari yang nggak ada ruginya. Jadi saya untung banget gitu. Iya. Saya mikir kalau saya bahagia baru bersyukur gitu kan. Oh. Nah pertanyaannya bahagia itu apa kan gitu. Kalau bahagia itu pokoknya yang nyenengin dan segala macem, oke. Terus baru kalau dapat suasana itu baru bersyukur. Gak apa-apa juga silahkan. Atau dibalik, syukur dulu baru bahagia. Nah pilih yang mana? Ya gue pilih yang nggak ada ruginya. Kalau gue nunggu bener-bener gue bahagia terus habis itu bersyukur, gue takutnya rasa bahagia gue itu setahun cuma 2 kali. Karena itu nggak bersyukur-syukur, padahal iya, banyak kan? banget yang udah dikasih kan. Gue mendingan dibalik, gue bilang gini. Jadi ada momen yang nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Tapi setelah dilindungi bisa jadi bahagia. Contohnya? Nah, contoh simpel kan. Ini corona nih. Ini nyambung. Dengar kemarin mana ya? Konglomerat bangkir Peru atau mana? Gue lupa lah. Pokoknya ada orang kaya banget dan ya memang karena sepuh juga itu meninggal di kasus. Di kasus COVID itu ya. Nah, cuma gue mikir begini. Gue masih bisa santai ya. Alhamdulillah dapat sehat dan segala macam. Gue kaya apa miskin ya? Gue mikirnya gitu. Nah gue mikir si itu orang kaya banget yang selamat. Nah sekarang kenapa nggak saya pikir? Bisa jadi nih gue tadinya sekaya dia, tapi ada kasus gue lebih beruntung. Akhirnya gue cari bayarnya berapapun gue bayar, akhirnya misalkan gue selamat. Jadi kan gue salah satu orang yang sebetulnya punya sedemikian banyak gitu. Cuma gue dikasih sehat. Nah yang tadinya harus gue dapat secara glondongan segala macam. Nah itu gue taruh buat kesehatan. Kan gue jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba kan gue bisa jadi senyum. Tetap jadinya bahagia juga. Bahagia aja gitu, ya kan. Bersyukurnya juga. Bersyukurnya juga dapet. Atau contoh gini lah, kok gue hidup begini aja, nggak punya duit segala macam. Sekarang berapa banyak orang kaya yang pasang iklan dan segala macam, nyari donor, misalnya donor ginjal gitu. Misalnya harganya 5 miliar gitu. Dan mereka mau bayar itu kadang. Iya, artinya gue alhamdulillah misalkan masih sehat. Oh, berarti kalau orang itu terus dia jadi punya dua ginjal. Berarti kan 5 miliar. Berarti udah 10 miliar ini. Saya ini punya miliar. Ya. Hanya ya tadi tuh, itu saya taruh jadi begini. Dan dari hal-hal sederhana itu kan gembira. Tujuannya dengan gembira kita jadi bisa explore, bisa berpikir dengan tenang, kita bisa mikir apa lagi yang bisa kita lakuin karena kita kan begini bersyukur dan saya termasuk orang yang hebat dalam ya kan memuji diri sendiri dalam arti positif. Iya. Berarti kan gue tinggal mengulangi bagaimana saya bisa ngumpulin lagi duit yang 5 miliarnya misalnya atau apa. Jadi have fun gitu. Jadi kreatif, bisa tanya temen apa kabar dan segala macam lagi ngapain. Karena kan rezeki nggak ada yang pernah tahu datang dari mana dan ini bahwa kita udah punya segini berarti kan bisa dikembangkan untuk mendapatkan lebih. Secara nggak langsung kan itu. Karena banyak artinya. Iya nggak tahu lah, mungkin karena gue egois kali ya. Gue mikirnya gue untungnya apa gitu. Makanya gue selalu mikir gue pengennya untung apa untung banget gitu. Betul. Ya namanya makhluk manusia egonya pasti tinggi. Saya sadar lah, gue egois, gue sadar. Cuma satu hal yang gue tanamin ke diri gue adalah bagaimana ego gue itu tidak menyentuh ego gue. Kalau begini kan gue
Nggak nyentuh ego siapa. santai aja. Tapi kan buat diri sendiri, nggak merugikan orang lain. Penting kan nggak merugikan orang lain. Kalau merugikan udah orang lain ntar dipanggil lagi. Terakhir nih Cip. Ya. Apa itu dia? Sebenarnya ada dua. Minum dulu. Lama ya, minum. Kan begini karena orang tua. Oke. Berarti orang tua kan penting. Sangat. Apa yang pengen dibilang ke orang tua? Kalau gue sih nggak berani ya, gue mesti ngomong apa buat orang tua. Justru gue ngomong sama diri gue. Apa yang lu bisa buktikan, bukan katakan, tapi apa yang lu bisa buktikan bahwa lu itu punya rasa terima kasih kepada orang tua. Jadi kalau kata-kata cuma sebatas kata-kata, ntar nggak dikerjain. Iya. Artinya kewajiban gua adalah bagaimana gua berbuat baik, membahagiakan orang tua. Banyak orang kadang pakai rubu imbal balik gitu. Ya guanya ini tapi dianya nggak selesai. Jadi gua mending kita difokus ke apa yang gua bisa. Orang tua bagaimana ya itulah orang tua kita gitu. Artinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi gue tetap apapun, siapapun dan bagaimanapun orang tua gue, pokoknya gue berpikir gue harus do my best untuk orang tua gue. Selesai. Tidak perlu gue harus tanyakan apa yang harus orang tua, apa yang sudah orang tua begini, harusnya orang tua begini. Karena kalau begitu capek. Dan akhirnya nanti ada Bukan habisnya juga kalau kayak gitu mah. Karena ada ini itu, ya banyak lah nanti itu aja. Bukan karena orang tua gue baik sama gue terus gue harus baik sama orang tua gue. Karena itu baiknya itu kan nanti gue egois lagi nanti. Padahal menurut kacamata orang lain bahwa orang tua gue udah baik, menurut gue karena gue punya tuntutan belum baik. Jadi pokoknya lebih tujuannya bahaya. gue gimana caranya gue bisa mewujudkan bentuk terima kasih gue sama orang tua gue. Dengan cara Do my best. Setelah gua do my best kan ya update juga, say hello, komunikasi tetap dijaga segala macam. Pokoknya begitu ada peluang gua berbuat baik, gua jalan situ. Dia apa-apa dan segala macam, ada yang nggak berkenan segala macam, ya sudahlah masih punya kalangan bertanya. Tapi begitu ada sesuatu yang, kayaknya itu harus gua sambut, gua sambut. Jadi lambat laun harapannya mudah-mudahan orang tua juga jadi lihat, ternyata dia itu oke sama dia. Tapi walaupun itu saya nggak nuntut juga. Ya sudah, pokoknya gue satu arah aja. Pokoknya gue do my best bagaimana bisa ya create something yang kita sambil doa juga ya. Mudah-mudahan orang tua gue ngelihat Makmun berterima kasih, Makmun berbuat baik. Bukan gue tanya gimana mak, gue udah baik belum? yang penting kita nggak usah ngucapin, mereka cukup melihat merasakan. Dan kalau memang gue berarti memang gue belum sampai di titik itu. Belum titik itu. Udah selesai. Karena kan yang namanya orang tua kan kadang ya tadi kan ada high expectation, ada yang ini. Ya pokoknya gue do my best. Segala sesuatu yang gue dengar update dari komunikasi segala macam ada andil yang gue bisa ambil itu. Nah, aku lagi bikin ini, pengen punya, gue punya, gue kasih. Gue tuh pengennya, mampu nggak gue ngelakuin? Mampu, gue jalanin. Gue tuh ini, tapi kan nggak mungkin ada begitu kalau kita nggak ada komunikasi. Iya. Jadi komunikasinya tetap apapun nanti orang tua bagaimana, pokoknya gue yang butuh, itu aja selesai. Jadi gue tanamin guanya yang butuh. Gue yang dengan Cing Makmun yang butuh buat ngasih ke orang tua, bukan orang tua yang gue butuh untuk berbuat baik. Nah, bagaimana bisa berbuat baik? Kan harus ada komunikasi. Jadi gue yang butuh. Jadi komunikasi gimana? Ya gue harus buat. Tapi begini. Ya tapi kan gue butuh ya. Gue buat komunikasi. Nah ini sebuah pelajaran penting buat kita ya. Kan masih muda Cik. Kadang kan balik lagi egonya. Ini kan kalau ngomongin orang tua kan gak bakal ada habisnya lah. Itu kan sumber kita. Tapi satu hal saya kasih bocoran. Pasti maksudnya pasti pengennya baik. Pasti orang tua mah. Karena kalau dia udah nggak baik dari putar keluar cek air. Gak usah, belum jadi juga udah dibuang. Jadi artinya banyak memang impian dari waktu
merawat perut sampai keluar, sampai kasar yang ngomong sampai nyusuin tuh karena dia punya impian ekspektasi, yang punya baik. harapan dan segala macam. Nah, ada nggak sih impian yang orang tua pengen belum pernah tercapai? Banyak dan tambah lagi, kenapa gue bilang banyak, tambah lagi sekarang komunikasi dalam arti manusia ngobrol dua arah, gue kan udah gak punya kesempatan bro. Iya. Artinya dari situ gue punya keyakinan berarti kemungkinan juga banyak harapan-harapan yang tidak bisa disuarakan ke gue. Iya. Jadi ketika cuma seperti ini gue justru malah berpikir pokoknya semuanya buat orang tua. Karena apa? Karena gue nggak tahu kabar terkini apa yang dimauin. Jadi semua hal baik gue anggap ini bukan orang tua gue mau gue begitu. Kemungkinan orang tua gue suka yang ini yang terbaik, ya udah lakuin. Jadi ketika gue berbuat baik satu sama keren ini. Keren dari mana? Bukan mau gue, itu mau orang tua gue. Terus mau songong apanya? Nah, berarti kan kalau seperti itu kan bahwa didikan dari orang tua. Apa enggak? Ya, apa itu yang ditanemin? Tergantung apa yang gue bingung ngomongnya. Maksud gue gini, kan selagi ngomongnya cuma kata-kata, pernah nggak gue orang tua gue ngajarin, nanti repot terus. Tapi gue ngeliat aja secara umum lah, bahwa secara umum orang tua memang maunya begitu. Secara literatur banyak cerita juga seberapa saya hebatnya orang tua, karena orang tua. Nah, karena orang tua gue juga orang tua, maka apa yang beredar tentang hal-hal keren orang tua ya gue anggap itu bekal yang orang tua gue kasihin. Dengan dia ngomong langsung ke gue atau dengan gue ketemu yang lain dan segala macam. Dengan apa yang dilihat selama ini ketemu orang, ya itu gue ngerasa bahwa itu dari orang tua gue juga. Karena gue gak mau terjebak. Tapi orang tua pernah nggak sih nanti kesempitan deh, nanti ada celah untuk gue jadi malah nggak bisa berbuat baik, malah pikirnya negatif terus. Nah, dengan itu berarti kan kalau ada dua pilihan, lebih baik keras pada diri sendiri atau lunak pada diri sendiri. Sebetulnya dari gua ngomong di depan sampai belakang kayaknya teman-teman nggak tahu. Tadi karena hal yang paling mungkin kita menyebutkan full di kita ya diri kita. Jadi ya itu kembali lagi. Kalau bahasanya begitu udah tau lah jawabannya, nggak harus ngomong ya kan. Ini dibikin ngambang kayak kan nggak semua orang memiliki. Oke, ini gue setuju sama Om Andrew Wongso. Om Andrew Wongso bilang ketika Anda keras kepada diri Anda sendiri, maka dunia akan lunak kepada Anda. Ketika Anda lunak pada diri Anda, maka dunia akan keras kepada Anda. Berarti lebih saya setuju dengan Om Andrew Wongso. Berarti kerasnya Pak Mun dengan diri Pak Mun itu apaan aja, Cing? Ya, tadi kembali lagi, apa kabar harapan? Lu masih punya harapan nggak? Nah, untuk bisa begitu gue mesti ngapain? Lu tuh harus jadi seperti apa? Lu butuh banyak orang apa sendirian untuk sampai ke situ? Kalau butuh ya bikin banyak hal juga yang orang bikin nyaman juga sama lu. Karena dengan banyaknya orang yang nyaman, banyak juga yang kemungkinan terlibat dalam kesibukan lu, kan gitu. Kalau sedikit gimana? Gua repot, orang banyak aja butuh itu semua. Semuanya mau. Tapi kan ada. Jadi misalkan gue punya ada orang yang nyaman sama gue 1.000. Kan membanyak probabilitas itu kan. Itu cuma 100 misalnya kerjasama atau mungkin 10. Dengan 1.000 kan jadi mungkin 10-nya. Kan memperbanyak probabilitas 10, jaga hubungan cuma semua 10-10-nya sementara ya mateng aja. Ya jadi berasa berat jadinya. Iyalah. Kalau emang dibilangnya ngambang emang sengaja ya. Biar ngambang lah, biar Anda dewasa gitu. Emang belum dewasa ini, Cip? Ya enggak kan. Kalau masih bingung-bingung kan aslinya juga sebetulnya boleh dibilang kalau bahasa kasarnya kan belum. Nah, nggak kerasa udah sekitar 1.5 jam ngobrol sama Cing Makmun. Mungkin yang di rumah udah garuk-garuk kepala, nih ngomongin apaan, 2 orang kita juga nggak tahu ngomongin apaan. Yang penting kita enjoy ngobrolnya, kita bisa nyampein, siapa tahu terinspirasi, siapa tahu bisa dapet apa yang kita bakal omongin. Terima kasih Cing Makmun atas waktunya. Sampai jumpa di VCS selanjutnya. Jadi namanya VCS. Video cengkrama santai. Makanya kita ngopi, yang lainnya dipisahkan. Bye.